tentang total gitu ya, total output gitu, total output pupuk di suatu negara. Gitu. Nah kalau misalnya kita bicara harga, ya kalau misalnya kita bicara harga berarti kalau mikro kita harga beras kan gitu, harga rumah, kalau di sini harga apa baju ya, food and beverage gitu. Nah kalau kita bicara ekonomi makro kan berarti kita sudah ke IHK ya, kita sudah ke IHK. Jadi kita bicara tentang tingkat inflasi, kenaikan misalnya harga beras secara agregat, secara keseluruhan. Lalu misalnya penurunan harga, kita bicara IHK, inflasi dan lain-lain. Nah, lalu misalnya kita bicara pendapatan. Kalau kita bicara pendapatan berarti kan kalau mikro kita bicara gaji individu. Kalau itu individu ya, kalau kita bicara karyawan, kita bicara gaji individu atau laba di sebuah perusahaan. Itu kita bicara mikro. Ya, jadi masih individu. Nah, kalau bicara apa? Nasional ya kita bicara pendapatan nasional, total upah gitu kan, atau misalnya rasio profitabilitas di satu sektor, atau rasio profitabilitas, atau misalnya total laba gitu kan ya, pendapatan dalam satu negara. Nah biasanya kalau misalnya berkaitan dengan laba sih itu kan dikaitkan dengan per sektor gitu ya. Nah tenaga kerja juga di sini nanti akan dibahas di makro. Kalau misalnya tenaga kerja, kalau kita bicara angkatan kerja, oh berarti itu jumlah pekerja di dalam satu perusahaan. Atau misalnya satu perusahaan melakukan PHK. Nah, berarti kalau misalnya kita bicara makro, kita bicara tingkat apa ya? Tingkat angkatan kerja nih, tingkat angkatan kerja nasional, atau misalnya tingkat pengangguran di sebuah daerah. Nah, jadi untuk keterkaitan mikro dan makro ini ya, di sini kata kuncinya mikro itu unit, makro itu agregat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pengaruhnya nih gitu, pengaruhnya itu ya arahnya ya dua arah, bisa dari atas ke bawah. Itu nanti dengan Pak Pipin mungkin sudah ya belajar manajemen strategik gitu ya, bottom up, bisa top down gitu ya. Jadi mikro ini membentuk makro itu gimana ya? Mikro ini membentuk makro itu melalui agregasi lah gitu, secara agregat gitu. Itu kan bottom up, dari bawah ke atas. Ya kumpulan-kumpulan gitu ya. Kalau kita bicara produksi ya itulah kita bicara agregasi gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin kemarin ya sedikit bahas terkait dengan keterkaitan mikro dan makro. Nah, lalu kemarin kan kita bahas nah ini ya, ada model-model mikro makro. Kalau misalnya Bapak dan Ibu belajar pengantar ekonomi, ini kita biasanya menghitung keseimbangan. Keseimbangan permintaan dan penawaran. Kita belum membahas keseimbangan ya, karena kita fokusnya di permintaan dan penawaran. Nah, ini pasti seperti ini modelnya. Bentar, ini banyak yang masuk. Kalau bisa pakai email Widyatama ya, jadi biasanya otomatis masuk kalau email Widyatama. Kalau di luar Widyatama, saya harus admit dulu. Nah, di sini ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran. Ya, ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran. Nah, untuk fungsi permintaan ini selalu diawali dengan Ki D. Ya, ini Ki D. Ki ini melambangkan quantity, unit. T ini menandakan harga. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ini ada kaitannya dengan matrikulasi mata kuliah dengan Bu Sinta.
Mungkin Bapak dan Ibu sudah belajar tentang model regresi. Regresi itu kan melihat pengaruh. Nah, pada saat kita ingin tahu nih mana yang paling berpengaruh, itu bisa menggunakan model regresi. Nanti pada saat misalnya nih kenaikan harga di kota ini yang sedang saya kerjakan dengan teman saya ya di salah satu kota yang ada di Jawa Barat, itu membuat roadmap inflasi kan gitu ya. Nah, ada faktor-faktor lain ya yang memang bisa menggeser. Jadi yang pertama misalnya dari sisi permintaan lah gitu ya. Dari sisi permintaan, misalnya di sini faktor-faktor yang tadi ya, bisa menggeser. Yang pertama itu adalah ada increase demand ya. Nah, di sini dia pada saat ada pada saat harga dia tetap ya, tapi dia kuantitinya bisa bergeser gitu. Jumlah barang yang diminta dia akan bertambah, kalau increase ya akan bertambah. Dia bertambah, dia akan bergeser ke kanan walaupun posisi harga dia tetap. Ini contohnya apa ya, di sini dicontohkan di harga 30 nih, ini di harga 30. Ini di harga 30 ya, di harga 30 unitnya 500. Pada saat harga tetap di 30, kok dia bisa bergeser ya, yang asalnya 500 menjadi 1.200. Ya, ini juga pada posisi harga 20, ini ada sebuah produk yang harganya sebenarnya tetap nggak naik nggak turun, tapi kenapa gitu kan bisa bergeser. Ya tadi ada faktor-faktor lain selain harga gitu kan, yaitu harga barang substitusi, pendapatan masyarakatnya, selera yang berubah gitu kan, jumlah penduduk dan lain-lain. Nah, kalau misalnya decrease demand, nah ini kebalik ya. Jadi harga tetap tapi kok permintaan malah turun. Jadi ada produk gitu kan, ini sebenarnya harganya tetap, suatu kondisi harga tetap, tapi kenapa permintaan bisa turun gitu ya. Nah, ini tadi contohnya misalnya pada saat pendapatan masyarakatnya meningkat kan gitu ya, walaupun memang dia harganya nggak turun gitu, tetapi dia akan meningkatkan gitu, dia akan meningkatkan kuantiti pembelian gitu, dia akan lebih banyak belanja. Nah, nanti ada kaitannya dengan makro, karena waktu itu kan suka ada pemerintah itu pengen pertumbuhan ekonominya meningkat tapi inflasinya turun. Ya susah kan gitu ya. Karena kan kalau kita tahu ya, salah satu ya kalau kita bicara konsumsi, bicara investasi, bicara saving kan gitu. Yaitu kalau kita bicara pengeluaran dalam bentuk 3 itu ya gitu. Kalau misalnya biasanya pada saat pertumbuhan ekonominya itu pada saat pendapatan masyarakatnya gitu ya membaik, pertumbuhan ekonominya membaik, itu ya inflasinya juga pasti naik. Cuma yang memang yang harus diperhatikan marginnya itu loh. Ya, jangan naiknya cuma segini gitu ya, pertumbuhan ekonomi naiknya cuma 5 misalnya, tapi inflasinya naiknya 10 gitu kan. Nah, itu yang memang harus diperhatikan. Nah, ini pun kan sama, karena gini, ada pola, nanti kita bicara pola perilaku konsumen juga ya. Ada pola perilaku konsumen pada saat pendapatannya naik, misalnya gaji Bapak Ibu naik. Ya, naik jabatan misalnya, yang asalnya gajinya hanya 10 juta jadi 20 juta misalnya. Ya, itu pasti ya, walaupun memang ada yang bilang enggak 100%, tapi saya yakin lah gitu, pengeluaran pun akan bertambah. Ya. Pendapatan naik 100% misalnya, pengeluaran bertambah misalnya di 50% misalnya ya dari awal. Nah, pada saat pendapatan itu turun
pada saat misalnya sudah nggak ngejabat lagi gitu ya, jadi udah nggak ngejabat lagi, gajinya kembali ke 10 juta misalnya, kembali ke 10 juta. Nah, pola pengeluaran ini akan sulit turun ke 0% lagi gitu. Ya, yang asalnya kalaupun turun misalnya asalnya 50%, itu ya paling turunnya 20% lah, 30% gitu. Itu ada pola seperti itu gitu. Nah, makanya kita harus nanti Bapak dan Ibu kan belajar Advanced Financial Management gitu ya, bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan, tapi memang fokusnya memang pengelolaan keuangan perusahaan. Jangan sampai pada saat penjualan meningkat gitu ya, ukuran perusahaan menjadi besar, karena kan ukuran perusahaan itu bisa diukur dari total aset, bisa juga diukur dari penjualannya gitu. Nah, karena suatu saat ya yang namanya perusahaan itu kan bisa jadi ya pada saat mature ya bisa decline gitu, bisa turun. Nah, pada saat turun itu kan biaya-biaya itu atau pengeluaran-pengeluaran itu sulit gitu. Yang ingin kembali lagi ke awal itu sulit gitu. Nah, itulah fungsinya nanti manajemen keuangan. Nah, lalu di sini dari sisi supply juga sama. Dari sisi supply juga kan di sini ada faktor-faktor yang bukan harga yang bisa menggeser, bukan merubah ya. Nah, di sini sama ya, barang substitusi, terus biaya produksi, ya ini sudah dijelaskan di sini. Perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini kita nggak bicara dulu masalah cost ya, karena biasanya kalau ada perubahan teknologi pasti biaya meningkat ya. Tetapi di sini lebih ke efisiensi lah, ya lebih ke efisiensi. Oke, kita lihat misalnya, nah ini, ya. Jadi ada terjadi penambahan kenaikan jumlah yang ditawarkan meskipun memang harganya sama. Kan kalau harga itu semakin tinggi, harga sebuah produk ya, harga sebuah barang, maka akan meningkatkan kuantiti penawaran gitu. Tapi ini tidak ada peningkatan gitu kan. Harga tetap di 30. Harga tetap di 30, tetapi dia terjadi perubahan unit gitu, yang asalnya di titik 1250 menjadi 1750. Ini bergeser ke kanan. Nah, di sini misalnya ini contoh nih, biaya produksi lebih murah. Ya, ini memang tidak semua ya, tidak semua perusahaan biaya produksi murah langsung dia memperbanyak gitu ya produksinya. Tetapi pada umumnya ini untuk produk-produk yang umur ininya ya, life cycle produknya yang panjang biasanya. Dia memanfaatkan pada saat biaya produksi rendah kan gitu. Dia memanfaatkan untuk memproduksi sebanyak-banyaknya. Nanti lebih baik disimpan sebagai safety stock gitu ya, sebagai persediaan di gudang. Gitu. Karena nanti kalau misalnya biayanya ini biaya listrik misalnya atau bahan baku lagi murah ya, itu biasanya kesempatan ya dia beli sebanyak-banyaknya untuk stok. Tapi ini untuk produk-produk tertentu. Ya kalau misalnya yang yang umur ekonomisnya atau life cycle produknya pendek ya itu jangan terlalu banyak ya menumpuk persediaan. Karena itu juga nanti Bapak dan Ibu mungkin akan belajar manajemen persediaan di operation supply chain management. Karena persediaan itu terlalu ada dua biaya nanti yang akan muncul apabila perusahaan itu menumpuk persediaan. Tapi di sisi lain kalau tidak ada persediaan, kita nanti terlalu banyak biaya pemesanan gitu. Nah, inilah yang harus di-manage. Jadi serba salah ya. Kalau numpuk persediaan misalnya, ada biaya yang muncul apa? Biaya simpan, asuransi gitu kan, biaya kerusakan, pemeliharaan. Tapi kalau misalnya kita sedikit aja persediaannya, misalnya made by order atau misalnya itu nanti akan tingginya apa? Biaya pesan. Karena kita itu nanti akan memesan
misalnya bahan baku ya persediaan yang jadi lebih banyak frekuensinya gitu. Nah, nanti di OSCM Bapak dan Ibu belajar bagaimana memanage persediaan supaya bisa menyeimbangkan antara biaya simpan dan biaya pesan. Ya. Nah, ada discrete supply juga. Nah, di sini juga sama, dia bergesernya ke kiri, gitu. Ya, dia bergesernya ke kiri. Kalau kita bicara biaya produksi, ini contohnya pada saat biaya produksi naik, ya dia akan mengurangi misalnya. Ya, kalau misalnya dengan keterbatasan dana, dia akan mengurangi produksi untuk menghemat biaya. Gitu, ya. Nah, lalu misalnya nih, ini kan contoh umum. Nah, kemarin kita bicara, Bapak dan Ibu ya, kita bicara tentang MBG. Nah, ini menarik banget ya, MBG. Menurut Bapak dan Ibu ya, MBG ini akan mengubah kurva gitu ya, akan mengubah, contoh aja permintaan aja, akan mengubah kurva ya yang asalnya dari atas, dari kiri atas ke kanan bawah, atau hanya menggeser kebijakan pemerintah terkait dengan MBG ini. Gimana? Menurut Bapak dan Ibu? Izin Bu. Silahkan. Izin menjawab Bu. Jadi kalau menurut saya dia gerakan kurvanya itu dari mengubah aja ya, nggak menggeser, karena yang saya lihat faktor produksi di Indonesia itu by data umum secara Google ya masih kurang menopang produknya gitu dengan konsumtifnya seperti itu. Makanya gerakan kurvanya pasti dia bergeraknya ke kiri, nggak menggeser seperti itu. Berarti berubah, maksudnya sebentar ya, saya ini dulu. Kalau gitu merubah gitu, yang asalnya ini nih seperti ini nih, dari atas kan gitu ya, dari kiri atas ke kiri bawah, jadi ke atas gini kayak supply gitu atau gimana? Menurut saya kayak demand kurvanya itu geser ke price sih Bu. Berarti tetap ke seperti ini polanya. Ya, iya betul. Tetap ya, berarti tidak merubah tidak merubah kurva kan gitu ya, tetap seperti ini gitu kan, tetapi dia bergeser gitu. Iya betul, bergeser Ibu. Nah, itu contohnya nih, ilustrasikan oleh Kang siapa nih? Oleh Bapak atau Kang, Bapak aja, Pak Hajmin. Gimana ilustrasinya, misalnya bisa diilustrasikan nggak bagaimana misalnya tuh program MBG ini bisa menggeser bisa menggeser quantity ya, terutama ya. Tadi yang bergesernya apa, harga atau quantity menurut Price Bu, Pak Hajmin? price. Bisa diilustrasikan Ya. nih, kita sambil sharing aja ya, karena demand supply mah ya udah cukup lah. Oke, jadi secara karena dulu saya kerja di MBG ya Bu ya. Kerja di mana? Karena sebelumnya saya pernah kerja di MBG ya sebagai akuntan. Kirain sebagai ini investor. Enggak, itu teman-teman. Nah, gerakannya itu karena setiap dari ribuan dapur itu dipastikan itu sudah pasti itu harganya di markup gitu, dan mau gak mau dengan kuantiti yang sangat terbatas dan masuknya MBG dan di mana anggarannya selalu turun, nggak ada controlling dari sisi pembeliannya, ya otomatis pasar akan akan melempar barangnya dengan
dengan penawaran yang oke gitu. Nah, maka dari itu bayangin beberapa puluh ribu dapur markup-nya itu nggak main-main gitu, Bu. Ya di atas bisa nyampe di atas 5.000, 2.000, minimal 5.000 deh, Bu, 5.000 dari harga pasar. Nah, seperti itu, Bu. Oke, baik. Ini markup kan terkait dengan pelaporan ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih, misalnya nih ada terjadi markup harga nih di suatu program tertentu gitu. Apakah itu akan mempengaruhi harga produk secara agregat, secara keseluruhan menurut Bapak dan Ibu? Karena tadi kan kasusnya Tidak, ya Bu. bukan hasil. Tidak, Bu. Mempengaruhi. Ya, contohnya harga apa? Oke, baik. Nanti ini kita akan bahas lebih dalam pada saat makro ya gitu ya. Nah, memang pergerakan harga ya salah satunya akibat markup ini terlihat. Kalau saya sih kemarin melihatnya di Kota Bekasi ya, karena saya lagi mengerjakan proyek di Kota Bekasi ya. Jadi terlihatnya itu pada saat program kemarin pada saat program MBG ini libur ya, itu memang ada dampak ya, walaupun memang sedang kita lihat gitu kan, ini dampak terbesarnya penurunan harga ini apakah betul karena program MBG-nya sedang rehat kan gitu, karena sedang libur panjang atau tidak gitu, karena kan memang MBG ini multiplier efek ya gitu, jadi efeknya itu bisa kemana-mana, nanti kita bahas secara makro ya. Di momen-momen tertentu saya lihat di bulan-bulan tertentu ya, pada saat misalnya pertama kali nih sekarang nih per minggu ini biasanya sekolah itu sudah mulai nih, kita lihat nih pergerakan harganya apakah terjadi kenaikan lagi atau tidak. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa lihat ya, bisa pantau nih kemarin pada saat libur betul nggak turun ya, ada memang beberapa bahan pokok itu terjadi penurunan gitu ya, penurunan harga. Tapi apakah memang betul gitu kan program ini yang memang berkontribusi besar gitu kan di dalam kenaikan dan penurunan harga gitu ya. Oke, terima kasih ya untuk diskusinya. Nah, kalau kita lihat ini secara konseptual ya, karena kan kalau misalnya di lapangan itu kan wah banyak sekali faktor-faktor yang memang bisa mempengaruhi dan masuk ke dalam model gitu. Ya seperti yang sedang kami kerjakan ini, sebenarnya BPS itu sudah mendetek gitu. Ini apa sih faktor yang menaikkan harga gitu, bahan yang mana, tapi itu berdasarkan data yang didapatkan di pasar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada faktor lain di luar pasar itu ya jadi nggak masuk gitu, jadi nggak masuk. Nah, salah satunya kan kalau misalnya kota itu bukan kota produsen kan gitu, seperti ya Bekasi ya, itu ada faktor lain seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Misalnya itu kan bagaimana nih gitu kan panjangnya supply chain gitu kan, itu ya ngaruh juga karena mengandalkan pasokan atau kiriman dari kota-kota produsen gitu. Nah, ini pun sama ya. Jadi yang kita bahas di sini ya secara konseptual ya, di mana faktor-faktornya yang secara umum gitu. Ya, adapun tadi ternyata di lapangan ada misalnya tuh kenaikan gitu ya, kenaikan harga itu berdasarkan karena ada markup dan lain-lain. Nah, itu kan tidak dimasukkan ke dalam model gitu ya. Nah, kita lihat misalnya di sini ya kasus MBG. Nah, jadi kan kalau misalnya kita lihat dari pergeseran ya, ada increase, ada decrease baik dari sisi demand maupun dari sisi supply kan gitu. Di sini ada beberapa pasar ya atau yang variabel lah gitu ya kalau kita bicara model yang terdampak. Ya, misalnya bahan
pangan tadi, contohnya beras, telur. Ini beras, telur ini tuh memang dua faktor yang seringkali berkontribusi. Ya, beras dan telur ini bahan pokok ya, beras, telur, bawang, cabai, ya, ayam juga, tetapi memang yang paling berpengaruh itu beras dan telur. Gitu. Nah, di sini kan kalau kita lihat bahan pokok itu kan pasti dibeli tadi dalam jumlah yang sangat besar. Ini dibeli dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi kalau misalnya kita lihat secara konseptual, itu ya kita masih menggunakan harga yang sama gitu ya, harga yang standar. Walaupun tadi ya kalau kita bicara makro ya ada kenaikan gitu. Ini kan kita bicara konseptual. Nah, lalu misalnya jadi di sini ada pergerakan gitu ya, ada pergerakan ada pergerakan kuantiti yang besar-besaran gitu kan di harga yang standar. Maksudnya harga yang standar gini tuh bukan berarti harganya benar-benar tetap seperti konseptual yang tadi ya, tetapi memang marginnya gitu. Ini pembelian beras itu dengan adanya MBG, pembelian telur itu wah pergeserannya itu sangat signifikan lah gitu ke kuantiti. Ya, tetapi ya harganya ya masih ya harga-harga standar gitu, enggak melonjak tinggi juga gitu loh harganya. Nah, itu contoh di increase demand-nya. Nah, lalu yang didiskripsinya apa? Ya ini jajanan sekitar sekolah, kantin-kantinnya. Ini kan yang viral ya, katanya gara-gara ada MBG jadi penurunan. Itu memang case by case gitu ya, tidak bisa kita generalisir lah gitu. Nah, ini memang ada beberapa yang dia permintaannya turun gitu akibat adanya kantin-kantin ini, permintaannya turun ya, walaupun harga yang dia berikan itu tetap nggak naik gitu ya, harga yang diberikan dia tetap, tetapi ada penurunan permintaan ya, contohnya jajanan sekitar sekolah ya, ini hanya ambil contoh-contoh yang viral aja lah gitu. Nah, lalu increase supply, nah, ini jelas ya, supplier petani atau UMKM mitra SPPG-nya. Nah, di sini kan ada ada kepastian nih pembelian, bukan kepastian pembayaran ya, kepastian pembelian gitu, dan efisiensi produksi gitu. Jadi sehingga di sini si petani itu bisa dia menjual lebih banyak gitu ya, tetapi dah harga ke petani mah segitu-gitu aja. Coba nggak tahu ya, saya baca beberapa artikel ya, mungkin sekali lagi ya kita tidak bisa ini digeneralisir gitu ya, ini kan case by case ya. Sekarang kan produksi petani gitu ya, kayak misalnya peternak lah gitu, waduh itu besar-besaran gitu, malah katanya kurang kan gitu, mau bikin lagi peternakan ayam untuk untuk memenuhi kebutuhan MBG ini. Itu kan besar-besaran tuh ki penawarannya itu langsung ngegeser tuh gitu kan. Ya langsung ngegeser dia ke kanan, tetapi ya harga mah standar aja. Saya nggak bicara tetap ya, harga itu kan ya biasalah di pasar itu naik turun. Ya kita bicara standar lah gitu. Nah, kalau untuk discrete supply di sini pemasok kecil non mitra ya. Jadinya yang biasanya tadi beli di petani gitu kan bisa dalam jumlah besar, ya sekarang jadi seperti saingan gitu, rebutan ya, rebutan pasokan. Ini kan jadi terjadi penurunan penurunan penawaran kan gitu ya, penurunan penawaran. Nah, ini bisa digambarkan pergeserannya seperti ini ya. Ini tadi ya kasus yang pertama. Ini yang kasus yang kedua, nah, ilustrasinya ya. Ini kasus yang ketiga, ini kasus yang keempat. Itu bergeser. Nah, kalau kita bicara increase, decrease, supply demand itu, kita bicara patokannya pergeserannya kuantiti gitu. Dengan di harga yang stabil lah, yang standar.
Ya, naik turun pastilah gitu ya, yang namanya pasar gitu. Nah, bukan, karena kita kan bicara harga pasar, bukan harga nominal. Kalau di keuangan itu kan ada nilai pasar, ada nilai nominal, ada nilai intrinsik. Ada harga pasar, harga nominal, harga pabrik lah gitu ya. Ada harga yang sebenarnya, karena menyesuaikan dengan konsep time value of money. Ya, uang itu kan turun gitu. Ya, itu pasti naik turun. Nah, tetapi di sini tadi ini contoh ya, contoh misalnya di kasus MBG yang sekarang sedang gencar. MBG ini memang lebih menarik, nanti kita bahas di makro gitu, karena ini memang pengaruhnya multiplier efeknya luar biasa. Nanti kita lihat ya, saya dapat jurnal beberapa jurnal yang nanti akan saya sharekan juga pada saat ini makro. Itu bagaimana nih multiplier efek kebijakan MBG ini. Nanti kita bandingkan pada saat berjalan dan pada saat libur panjang. Ya, jadi memang seberapa besar sih gitu ya kontribusinya terhadap peningkatan dan penurunan harga. Nah, ini contoh salah satu contoh pergeseran gitu ya kurva akibat adanya kebijakan pemerintah. Nah, saya coba tanya bagaimana, nah ini ya, ini pergeserannya nih bahan pokok, ya ini pergeserannya demand-nya. Kalau kita bicara demand berarti quantity ya, kalau kita bicara D atau S berarti kita quantity, nggak bicara price gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya, nah ini sekarang kan lagi rame banget nih Bapak dan Ibu, bisnis kopi. Ya, entah itu produsen kopinya gitu ya, entah itu misalnya kafenya. Kita kan tahu ya, increase dan decrease demand itu dipengaruhi oleh barang substitusi. Ya, lalu pendapatan masyarakatnya gitu. Selera jumlah penduduk gitu ya. Kalau dari sisi supply itu sama ya, barang substitusi, biaya produksi. Nah, bisa nggak Bapak dan Ibu nih mengilustrasikan? Sebenarnya ini saya pengen jadikan tugas gitu ya. Cuma ya kita coba bahas lah gitu ya sedikit. Untuk bisnis nih, untuk bisnis kopi ya. Yang pertama misalnya kita bicara increase demand dulu lah ya, di mana increase demand itu kan permintaan dia increase demand itu kan ke kanan ya, permintaan akan meningkat walaupun harganya tetap. Coba ada yang bisa mengilustrasikan nggak nih dari poin-poin ini, terserah lah yang mana, mau yang harga barang lain, mau pendapatan masyarakat, selera, gimana? Ada yang bisa mengilustrasikan nih contohnya bisnis kopi. Kondisi increase demand lah sama decrease demand. Yang permintaan dulu lah. Yang ke kanan gimana, yang ke kiri gimana? Ada yang mau mengilustrasikan? Ayo, ini yang lagi ngetren nih bisnis kopi nih. Coba. Izin, Bu. Topan, ya. Bu. Silahkan, siapa? Ini, Bu, terkait dengan increase demand, Bu. Biasanya kan kopi dulu dengan kita pendapatannya rendah, kita biasanya hanya di kopi saset ya, Bu. Sekarang dengan pendapatan menaik, orang-orang pada ke kafe dan minum kopi di kafe. Mungkin itu, Bu. Itu dari sisi pendapatan, Bu. Pendapatan ya, berarti itu posisinya di increase atau di decrease demand? Increase demand, Bu. Oke. Berarti pada saat pendapatan naik ya, maka permintaan terminum kopi di kafe berarti ya. Berarti ini nggak bicara kopi ini ya gitu. Ya. Dia akan meningkat ya, walaupun harga kopinya nggak turun kan gitu ya. Oke, betul ya. Jadi kalau dari sisi pendapatan, misalnya nih bisnis
kafe nih gitu ya atau kopi. Pada saat pendapatan masyarakat meningkat, ya walaupun harga kopi di kafe itu enggak turun, tetap mahal misalnya, tetap satu gelasnya misalnya 20 sampai 30.000, itu terjadi peningkatan permintaan gitu. Kalau misalnya dari sisi decrease demand gimana? Penurunan gitu. Harga tetap tapi kenapa turun? Contoh kasusnya apa nih? Di bisnis kopi ini. Ada yang mau mengilustrasikan boleh yang mana aja dari sisi pendapatan, mau dari sisi selera, ya silahkan. Ya, dengan siapa ini? Oh, Pak Aris lagi. Silahkan. Iya. Oh, umur ekonomisnya ada yang kurang dari setahun. Oke ya, betul ya. Nah, memang kopi ini lagi, menjamur di mana-mana ya, setiap berapa meter gitu ya, pasti aja ada. Kalau nggak kafe itu ya yang di tenda-tenda lah ya di pinggir jalan. Nah, ini memang bisa dia menurunkan kalau itu sih dari sisi ini ya, dari sisi supply bisa menurunkan quantity penawaran gitu karena semakin banyaknya pesaing gitu. Padahal ini harganya itu harganya nggak berubah gitu kan, harganya standar. Nah kalau misalnya dari sisi penerimaan gitu ya, misalnya dari sisi pendapatan tadi ya, dari sisi pendapatan pada saat pendapatan masyarakat turun ya, walaupun harga kopi itu nggak naik gitu ya, berubah, itu kan dia terjadi penurunan gitu ya, terjadi ya permintaan gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti kita lihat ini yang bergeser itu permintaan atau penawaran gitu. Jadi nanti nggak kebalik gitu ya. Dan bergesernya itu ke kanan ya, bertambah ya, increase, atau ke kiri ya, berkurang. Nah itu aja logikanya, karena mungkin nanti akan di kuis ya, di ini akhir gitu ya, saya akan inikan logika itu gitu. Kalau permintaan penawaran ya kita bicara kurva ini aja lah, hukum permintaan penawaran gitu kan, nggak nyampe ke nanti elastisitas itu sedikit lah gitu ya, perkenalkan sedikit tapi nggak sampai ke sana. Nah jadi gitu, jadi pergeseran ini ya kita penting nih karena nanti ada kaitannya dengan strategi. Saya nanti akan minta seperti tadi kan yang disampaikan, ini strateginya harus tadi inovasi katanya kan. Nah itu nanti ke strategi gitu. Pada saat terjadi gitu ya increase demand tuh kita jangan, tetap harus berstrategi gitu ya, jangan mentang-mentang ini jadi meningkat gitu ya permintaan, jadi kita tidak berstrategi. Ini strateginya apa gitu. Contohnya misalnya tadi nih ya, pada saat pendapatan naik kan gitu ya, pada saat pendapatan naik itu permintaan itu jadi ke kanan bertambah. Nah
kira-kira nih gitu kan, apa strategi yang harus dilakukan perusahaan. Jadi sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya, ini logika bayangin mah kurvanya aja lah ya, kurvanya. Kalau permintaan kan ke bawah gitu. Kalau increase dengan harga yang standar, dia kok bisa bergeser, bisa nambah permintaan dari konsumen gitu ya. Dengan harga yang standar kalau decrease dia bisa bergeser ke kiri jadi berkurang gitu. Nah, itu harus bisa dikaitkan dengan pendapatan, harga barang substitusi. Nah, ini yang pasti ini yang akan ditanyakan dalam sebuah kasus gitu. Nah, contohnya tadi pada saat pendapatan naik, permintaan padahal harga itu ya nggak turun, kopi itu bahkan tetap mahal ya 20 sampai 30 ribu per ini ya per gelas, tapi dia itu naik gitu, dia bergeser, permintaannya malah tambah banyak. Kira-kira strategi apa nih Bapak dan Ibu? Posisi harga tetap gitu ya, tapi permintaan lagi naik. Kira-kira strategi apa yang efektif bisa dilakukan oleh perusahaan kopi ini? Coba. Ya walaupun Bapak dan Ibu belum belajar manajemen strategik ya gitu kan ya secara konseptual, tapi saya yakin lah di perusahaannya Bapak dan Ibu juga berstrategik gitu kan di dalam membuat sebuah program, keputusan dan lain-lain. Kira-kira nih pada saat kita bicara demand dulu ya, pada saat increase demand, pendapatan masyarakat naik ya, itu akan terjadi peningkatan permintaan minum kopi di kafe walaupun harganya tetap ya nggak turun gitu ya, tetap mahal misalnya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu strategi yang paling efektif itu apa nih yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Bu, saya coba jawab Bu ya. Silahkan. Mungkin ketika pendapatan masyarakat itu naik, strateginya saya sih kepikirannya bikin bundling sih Bu. Jadi kayak kerasa murah gitu, misalkan buy two get one atau gimana gitu. Jadi ya kayak dia tuh ngerasanya ya karena kan dia pendapatan naik Bu ya, jadi ngerasa punya duit nih Bu. Jadi kayak ayo ngajakin teman-teman sekalian traktir, jadi ada bundlingnya gitu loh Bu, bundling kopinya biar sekalian beli 5 atau ya gitu loh Bu. Jadi paket-paket bundling itu sih Bu, entah dengan minuman, dengan menu lain atau dengan makanannya gitu Bu. Mungkin itu sih Bu. Betul ya, salah satunya itu bundling produk. Mungkin udah sama Pak Pipin ya di manajemen pemasaran. Itu bundling produk itu efektif ya gitu ya. Efektif di beberapa produk. Sebenarnya itu beda tipis gitu ya. Harganya itu beda tipis tapi terasa murah ya, itu salah satunya ya bundling produk. Kesempatan mumpung pendapatan masyarakat sedang naik, peminat terhadap kopinya naik dengan ditandai dengan ki-nya yang naik kan gitu ya. Kita berikan penawaran yang ya sebanyak-banyaknya, jangan puas dengan karena naik kan kayak tadi, ya udah kita nyantai aja lah gitu. Toh ini naik justru harus semakin minimal dipertahankan kan gitu. Minimal dipertahankan. Tapi kalau bisa ya digeserin lagi gitu ke kanan. Contohnya tadi bundling produk ya, bundles produk. Atau bisa pernah dengar nggak istilah upselling? Ya. Nah, cuma ini memang ada yang katanya merugikan konsumen, ya tergantung si salesnya ya gitu ya. Kita bisa menawarkan ke kelas yang lebih premium juga gitu. Ya. Jadi tadi ya bisa ini juga gitu ya, bisa di-combine antara bundling produk dengan upselling kan gitu. Itu kan sering terjadi. Itu biasanya pada saat mau hari raya itu banyak banget tuh upselling bundling produk karena tahu nih masyarakat lagi megang uang banyak kan gitu ya. Nah itu salah satu strateginya gitu ya. Lalu dari sisi pendapatan ya, belum dari sini nih harga barang lain nih. Contohnya apa nih? Barang substitusi kopi yang sekarang lagi apa nih? Pengganti kopi. Roti Bu. Roti. Masa kopi sama roti atau nggak nyambung? Itu mah roti mah itu komplementer ya, pelengkap. Kalau roti
nggak enak tuh ngopi tanpa ada roti kan gitu ya, tanpa ada cookies, itu komplementer. Kalau harga barang lain yang contoh yang substitusi lah, tadi yang komplementer roti ya, jadi roti itu komplementer. Kalau yang substitusi apa yang sekarang? Matcha, Bu. Coklat. Matcha mungkin Oh tuh iya, lagi happening. matcha ya. Matcha atau es krim kalau dulu es krim tuh. Es krim apa Mixu? Mixu kalau dulu kan. Sama hot coklat. Tian Lala. Kayaknya ini konsumennya semua. Ya konsumennya kita soalnya Bu semuanya. Jadi haus nih Bu. Aduh, saya ini lagi batuk jadi kepikiran ini nih matcha nih. Oke, betul ya matcha ya. Oke, gimana nih terkait dengan apa matcha nih, atau kalau teh nggak begitu ya kalau sekarang dengan matcha ya. Ada nggak yang bisa menjelaskan nih bagaimana apa si matcha ini bisa menggerakkan kuantiti permintaan konsumen. Ada yang bisa menjelaskan? Coba. Gimana nih? Ini bisa harga barang lain tuh biasanya sih kalau yang dianalisis gitu ya, yang dibandingkan itu ya substitusi. Biasanya karena kalau komplementer itu biasanya sejalan gitu ya, karena kan ini ya komplementer tuh. Gimana? Ada yang bisa mengilustrasikan? Punya Uy? Iya, silahkan. Oke, nah itu ada kaitannya dengan decrease demand, ya enggak? Ya, pada saat misalnya apa? Pada saat permintaan ini kan kita bicara substitusi ya, pengganti. Pada saat ada barang pengganti itu digandrungi oleh apa namanya? Oleh masyarakat, ya contohnya matcha, itu otomatis akan merubah kopi, ya enggak? Ya, itu akan merubah permintaan kopi yang akan menggeser walaupun harga kopi tetap bahkan mungkin lebih murah dibandingkan matcha gitu. Nah, itu ya. Jadi yang disampaikan tadi itu akan akan menimbulkan decrease demand, di mana permintaan terhadap matcha meningkat gitu ya sebagai barang substitusi, maka permintaan terhadap kopi akan turun walaupun harga kopinya nggak naik sebenarnya, tetap segitu-gitu aja. Itu akan si matcha ini ya, permintaan masyarakat terhadap matcha ini akan menggeser kurva permintaan ya dari kanan ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, saya harap Bapak dan Ibu bisa saya harap Bapak dan Ibu bisa menjelaskan secara logik gitu, baik dari sisi demand dari sisi supply ya, baik dia terjadi pergeseran ke kanan, peningkatan atau pergeseran ke kiri dari setiap komponen ini. Nah, kalau gitu saya tugasin aja ya, supaya setiap komponen ini bisa dapat, nanti kita akan bahas gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya selera ya, bagaimana selera masyarakat itu bisa menggeser permintaan ke kanan dan ke kiri. Ya, ramalan. Nah, ramalan tentang apa? Silahkan Bapak dan Ibu mau ramalan tentang apa gitu kan? Apakah ramalan kayak tadi kan ada temannya yang bisnis kopi gitu kan, nyuplai ke kafe-kafe ya,
punya apakah ada ramalan gitu ya, ada informasi bahwa harga kopi akan naik misalnya ya, itu ngaruh nggak kan gitu. Ya. Dari sisi supply-nya nih, bagaimana biaya produksi akan menggeser key atau penawaran. Biasanya kalau kita bicara penawaran kan ini kita bicara produksi, ya. Membicarakan jumlah produk yang dijual gitu kan ya, jumlah produk yang diproduksi itu ke kanan atau ke kiri. Nah, silahkan nanti ya Bapak dan Ibu, karena kita nggak akan mungkin bahas satu-satu nih supaya ada gambaran ya, karena kan kalau kita bicara sekali lagi permintaan penawaran ya tadi harga naik, ini turun, permintaan naik ya, penawaran turun gitu. Nah ini kita bicara increase dan decrease demand and supply aja gitu ya supaya kebayang. Nah lalu ini kita 5 menit lagi. Tadi kita singgung tentang elastisitas ya, supaya minggu depan kita sudah bicara perilaku konsumen dan perilaku produsen. Perilaku konsumen, perilaku produsen, nanti ujungnya ke struktur biaya ya. Kita akan bicara struktur biaya dan pendapatan. Dah, mikro selesai ya sampai sana. Ini tugasnya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti buat ya ilustrasi beserta strateginya ya, misalnya kayak tadi dari sisi pendapatan nih, ini nih yang sisi ini saya warnain aja ya, sisi merah ini demand ya, ini sisi hijau, ini kebalik nih biarin lah, ini supply. Jadi ini variabel-variabel yang bisa menggeser gitu ya permintaan, ini variabel-variabel yang bisa menggeser penawaran baik ke kiri maupun ke kanan. Nah contohnya tadi pendapatan kan tadi ya, kita bicara terkait dengan increase demand. Pada saat pendapatan naik itu kurva atau key akan bergeser ke kanan, akan meningkat. Strategi apa yang baiknya dilakukan? Ini kita perkecil di bisnis kopi aja yang sekarang lagi marak ya, supaya nanti nyambung ke manajemen strategik. Nah dari bisnis kopi ini nanti kita akan lihat nih secara makronya, walaupun memang komoditi kopi ini gimana nih, yang tadi siapa yang punya bisnis kopi, untuk harga kopi apakah stabil gimana? Karena kan kopi itu salah satu komoditi ya yang ada di pasar komoditas. Nah nanti kita kaitkan dengan makronya gitu kan, apakah pergerakan apakah secara harga kopi secara agregat kan gitu, dia dampak ke mikronya itu kan seperti apa, top down kan gitu ya, itu dampaknya seperti apa. Walaupun kalau komoditi ya yang paling menarik dibahas ya minyak ya saat ini, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan kaitkan harga komoditi kopi gitu ya dengan nih strategi yang ini masih strategi mikro ya, jadi kita belum melihat harga kopi yang komoditi yang gimana ya, itu yang dipengaruhi tingkat suku bunga, misalnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait ekspor kopi misalnya, ini belum nyampe ke sana. Jadi ini strateginya masih strategi ya yang kita lihat secara mikro gitu ya Bapak dan Ibu. Ini tugas Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ibu izin menanyakan. Ya. Bu, ini kan jenis kopi itu berbagai macam Bu ya. Mungkin ada banyak lah macamnya. Nah dalam pandangan ini itu seperti apa Bu melihatnya secara mikro? Kan kalau tadi kita bicara tentang kopi, supply and demand-nya banyak nih. Tapi mungkin di supply yang perlu di demand itu hanya satu jenis kopi. Sementara yang lainnya tidak terlalu banyak yang permintaan. Nah ini gimana Bu untuk melihat seperti kondisi ini? Nah, makanya kita harus kelompokkan kan gitu ya. Makanya kita harus kelompokkan bisnis kopi itu kan ada yang level menengah kan gitu ya. Ada yang level ke bawah gitu ya. Aduh, namanya tuh produk saya jadi lupa ya. Produk yang ada kopi yang ada produk yang justru semakin
apa dia itu kalau pendapatan masyarakatnya naik gitu kan, kopi ini malah ditinggalkan. Contohnya tadi kopi saset gitu. Ya, makanya kita harus kelompokkan dulu. Ya, kita mau menganalisis ini produk yang ada di level mana. Ya, seperti kemarin kan, kalau misalnya luxury produk itu berbeda, ternyata malah bisa itu yang bisa membalikan kurva. Jadi supaya kita analisisnya gitu kan nggak kemana-mana, kita kelompokkan dulu produk yang akan kita analisis, yang akan kita akan kita buat gitu ya strateginya itu, karena kan berbeda ya. Strategi untuk kopi kapal api, jangan kok menyebutin merek ya, kopi saset gitu ya. Strategi untuk kopi saset gitu kan, dan strategi untuk kopi-kopi yang memang ada di kafe gitu kan, seperti apa? Itu kan pasti berbeda. Karena tadi dari sisi permintaan pun ternyata beda gitu ya. Kurvanya pun ada produk yang memang kurva permintaannya malah kayak supply gitu loh, berbanding lurus gitu, Pak. Jadi memang kita harus kelompokkan dulu. Tidak semua kopi bisa kita analisis secara keseluruhan. Kecuali kita bicara secara agregat kan gitu loh. Kita bicara harganya, kita bicara komoditi, misalnya kita bicara kebijakan ekspor impornya gitu. Ya, kalau mikro itu kita harus kelompokkan produknya dulu gitu. Karena nanti beda strateginya. Oke Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Betul. Ramalan itu salah satunya itu, ada informasi-informasi terutama terkait dengan harga. Misalnya konsumen mendengar atau misalnya kita mendengar kabar harga kopi akan naik misalnya. Kan gitu. Ya. Jadi ini kan dari makro kan gitu, harga kopi akan naik. Nah, itu akan mempengaruhi gitu. Itu salah satunya. Ya, atau misalnya ada ramalan ada kegagalan panen misalnya, sekarang lagi kemarau nih, nggak bagus gitu kan, nggak bagus cuaca seperti ini untuk menanam kopi yang dengan kualitas yang bagus misalnya, itu maksudnya ramalan gitu. Jadi kabar-kabar gitu. Ya bisa ramalan cuaca. Ramalan harga bakal naik, karena cuaca itu kan pasti ngaruhnya ke harga juga kan, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang difahami ya bisa WA ya. Nah, ini tugasnya ini sedikit aja ya, 2 menit kayak sales aja ya, 2 menit aja gitu ya. Saya ini ngambil dari agak terlalu kita bahas secara detail, jadi tidak saya masukkan ke dalam materi, tapi kalau Bapak dan Ibu mau ya materinya boleh. Nah, elastisitas permintaan penawaran itu tadi seberapa kuat gitu ya, seberapa kuat. Nah, ini kita berkaitan dengan harga. Seberapa kuat peningkatan atau penurunan kenaikan atau penurunan harga ini berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran sebuah produk. Karena kalau kita lihat ya, bentuk nih kurva permintaan tuh nggak selalu bagus kayak gini ya. Ini tuh dia itu rata kan gitu ya, bukan rata, simetris gitu ya. Ini simetris, lalu yang supply-nya gitu kan tuh kayak gini. Nah, elastisitas ini ya itu tadi berkaitan dengan margin. Ya, seberapa besar perubahan nih gitu ya, perubahan harga ini akan mempengaruhi perubahan Q, baik itu dari sisi penawaran ataupun dari sisi permintaan. Nah, ini contohnya, ya ini kita sekilas saja, nanti oleh kasus aja ya. Nah,
ada misalnya ada beberapa tuh, ini kan pasti dibandingkan. Sigma itu kan artinya dia pertumbuhan. Sigma itu pertumbuhan. Pada saat harga nih dari 0 ke 10, 20, ini kan ada selisih nih. 10, 10, 10. Nah, itu sebanding enggak gitu kan dengan pergeseran tadi slope itu ya yang kita bicara B. Ini kan ini bicara elastisitas. Pergerakan harga itu kan kenaikan harga kalau kita sebagai perusahaan ya harga naik nggak masalah asalkan gitu kan sebanding dengan penjualannya kan gitu. Asalkan sebanding dengan kuantiti penjualannya, harga penjualan ya P naik ya sesuai dengan Q-nya juga. Jangan sampai kita menaikkan harga pada saat kondisi daya beli masyarakat turun. Nah ini nanti akan slope-nya itu nggak bagus kan gitu. Nah itu maksudnya elastisitas. Nah di sini ada yang seperti ini. Kan kalau tadi mah bagus ya dari ujung simetris gitu ya ke ujung gitu. Ya karena sigmanya tadi si marginnya itu dia sebanding ya itu yang kita bicara optimal. Karena kalau saya sebagai orang keuangan itu selalu bicara optimal. Ya, jadi dengan biaya serendah-rendahnya keuntung setinggi-tingginya itu kan memang sulit saat ini gitu kan. Ya bukan tidak mungkin gitu, sulit apalagi kan seorang investasi gitu ya. High risk high return itu selalu dipakai. Walaupun memang ada kok bisa kita memanfaatkan peluang return yang tinggi ya di risiko yang itu bisa tapi kan sulit. Saya selalu pegang high risk high return aja, makanya minimal optimal lah sebanding gitu. Nah kalau misalnya tidak optimal ya jadi seperti ini ada kemiringan yang berbeda gitu ya, ada margin yang dia berbeda gitu. Nah ini kan jadinya seperti ini ya tuh. Ada yang memang margin harganya terlalu tinggi, ada yang margin Q-nya terlalu rendah. Jadi kan begini. Tapi ini apakah ini kurva permintaan? Tetap ini kurva permintaan walaupun nggak cantik gitu ya si grafiknya. Ini pengaruh elastisitas gitu ya. Seberapa besar nih perubahan harga ini bisa merubah bisa menggeser lah gitu ya, bisa merubah harga, bukan menggeser, bisa merubah harga, menaikkan atau menurunkan permintaan dan penawaran. Kan, bahkan ada yang seperti ini, ya, bahkan ada yang jumlah barang yang diminta itu bisa berubah-ubah gitu, walaupun harganya tetap. Nah, mungkin nanti kita akan ini kan dengan contoh kali ya, nanti supaya lebih gampang memahaminya. Contohnya nih produknya apa nih yang bentuknya seperti ini gitu. Contoh produknya apa nih yang bentuknya seperti ini gitu. Ini saya hanya memperkenalkan dulu. Nah, bahkan ada yang seperti ini. Ya, kebalikannya. Kalau ini harga tetap tapi kok bisa berubah-ubah gitu loh permintaannya di harga yang tetap. Bisa juga ini ya. Nih. Ini harga naik turun tapi segitu aja permintaannya, nggak naik nggak turun. Nah, ini nanti kita akan ilustrasikan dengan contoh produknya supaya lebih mudah. Jadi kan oh iya ini ada istilah nanti elastis dan ada istilah inelastis. Nanti kita bahas lah ya di pertemuan berikutnya nih. Ada istilah elastis, ada istilah inelastis gitu kan. Ini contohnya kembali lagi pasti substitusi lagi ya. Karena ini adalah barang alternatif bagi masyarakat substitusi itu. Kalau misalnya tidak ada beras gitu, apakah ganti roti atau jagung gitu ya, atau gandum dan lain-lain. Nah, begitupun dengan supply. Nih kalau di mata kuliah makro mikro itu ngitung aja gitu ya. Kita mah gak usah ngitung lah, sama Bu Sinta aja ngitung mah. Nah, dari sisi penawaran juga sama. Yang dilihat itu pasti sigma gitu ya. Nah, ini kan nggak selalu linier ya. Kalau misalnya kita lihat ya ini linier. Tapi bisa aja tuh ke atas. Ya, ini terlalu nih kalau di statistik itu tingkat error gitu kan ya slope-nya itu, terus ada yang memang terlalu besar di margin harganya, ada yang seperti tadi nih, tapi kan kondisi yang berbeda. Kalau ini kan kita lihat dari posisi
eh, penawaran, kalau tadi dari sisi permintaan gitu ya. Nah, itulah elastisitas permintaan dan penawaran, seberapa elastis sih kan gitu ya. Karena kan P dan G ini adalah dua sisi kayak mata uang, kayak risk dan return lah, nggak bisa dipisahkan ya. Pendapatan utama di sebuah perusahaan itu di laporan laba rugi itu penjualan. Itu paling utama dan hanya satu kan gitu kalau di laba rugi. Ya, kalau kita bicara penerimaan lainnya yaitu di cash flow. Itu hanya satu, penjualan. Semua perusahaan itu jualan. Itu rumusnya P kali Q. Nah, gitu. Kita makanya harus tahu elastisitas itu untuk apa tadi. Pada saat kita meningkatkan harga, ini kan fungsinya apa sih kita mengetahui elastisitas? Ya. Fungsinya apa? Kan kalau kita tahu kemiringan kayak gini ya, jadi kita tahu jangan terlalu tinggi. Misalnya pada saat perusahaan mau memutuskan untuk meningkatkan harga ya, kita lihat elastisitasnya. Kalau kita sudah tahu elastisitasnya, kita tahu ini dampak ke permintaan, khususnya ke permintaan ya. Dampak ke permintaannya itu akan sejauh apa, sebesar apa gitu. Ya walaupun kita tahu nih penaikan harga ini akan terjadi penurunan permintaan ya sesuai dengan hukum permintaan, kan minimal kalau kita tahu oh ini margin penurunannya enggak terlalu besar kan gitu. Ya minimal kita bisa menentukan harga yang tepat gitu. Jangan sampai ini tadi yang miring banget kan gitu. Ya margin untuk selisih untuk permintaannya itu Q-nya itu tinggi gitu ya. Jadi ada produk yang harga naik dikit gitu ya. Itu permintaannya turunnya banyak gitu loh. Ya. Kalau di perilaku keuangan tuh karena saya keuangannya rantingnya perilaku keuangan ya. Itu sangat dipelajari tuh di perilaku keuangan itu. Karena kalau kita bicara investasi ya itu behavior of finance itu beda ya. Kalau di eksak itu ya kalau misalnya ada grafik seperti ini ya, ini positif, ini negatif misalnya. Kalau ini positif 10, ini kalau dengan ini yang sama ya, dengan besar yang sama. Kalau di manajemen keuangan yang eksak itu, kalau ini positif 10, ini pasti negatif 10. Ya, tapi kalau di perilaku keuangan, kalau ini positif 10, ini bisa jadi negatif 80. Kalau di perilaku keuangan, kan gitu. Ya, karena lihat dampak itu investasi aja nih contoh ya kalau kita bicara karena saya nyinggung sedikit tentang perilaku ya. Pada saat kita untung 1 juta atau kita untung nih ya gain ya pada saat investasi saham contohnya pada saat gain 5 juta reaksi kita biasa aja, oh lumayan lah dapat gain 5 juta gitu kan hari ini. Tapi pada saat misalnya 2 minggu yang akan datang Anda loss 5 juta. Ya, Anda loss 5 juta. Padahal sebelumnya udah dapat, wah rasanya nggak mau tidur, nggak enak makan, nah, itu perilaku gitu. Jadi perilaku keuangan itu benar-benar menggabungkan antara eksak dan psikologi, ilmu eksak dengan ilmu psikologi gitu. Nah ini pun kita harus lihat gitu, itu fungsinya jangan sampai kenaikan yang sedikit ini dampaknya itu malah jadi besar. Nah ini kan menjadi salah satu yang menjadikan keputusan lah perusahaan di dalam penentukan terutama kebijakan harga. Nah ini salah satu fungsi elastisitas ya. Nanti saya akan berikanlah contoh-contoh ininya ya, contoh-contoh produknya mana yang nikung gitu ya, mana yang bagus gitu ya supaya lebih mudah gitu dipahaminya ya. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf saya sudah sesek. Izin Bu. Ada ya, silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum. Izin Bu, mohon maaf tadi saya belum terlalu paham jadi tugasnya itu gimana ya Bu ya? Oh iya. Atau saya kasih tabel aja kali ya. Nah, jadi gini. Nanti saya akan berikan tabel supaya memudahkan Bapak dan Ibu ya. Misalnya dari sisi demand dulu. Kan di sini tuh ada increase demand ya. Ada decrease demand. Nah, increase demand ini kan salah satu yang bisa merubah itu adalah harga barang substitusi misalnya tuh. Atau pendapatan dulu lah yang gampang.
Nah, itu nanti diilustrasikan oleh Bapak dan Ibu. Nanti saya untuk mempermudah, saya akan bikin tabelnya. Misalnya tadi, increase demand. Ini ya, poin pendapatan. Ini setiap poin harus Bapak dan Ibu ilustrasikan supaya kebayang gitu kan bagaimana pergeseran ini di bisnis kopi ini. Pada saat kita mau menjelaskan komponen pendapatan ya, pada saat pendapatan masyarakat meningkat, ya, itu permintaan, karena kita bicara permintaan ya, kita nggak bicara penawaran. Itu permintaan konsumen terhadap kopi itu akan meningkat, walaupun harga kopinya standar, stabil, nggak turun, gitu. Sehingga akan terjadi pergeseran, itu increase demand. Lalu ada decrease demand. Ya, decrease demand-nya gimana gitu kan, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pendapatan. Misalnya pada saat gelombang lagi PHK nih gitu ya. Pada saat pendapatan masyarakat turun, maka si masyarakat akan mengurangi, itu ilustrasinya, akan mengurangi beli kopi di kafe gitu ya. Walaupun harga kopinya standar. Jadi itu terjadi penurunan pergeseran gitu ya. Terjadi penurunan demand gitu. Itu dari sisi pendapatan. Nah, strateginya gimana? Tadi pada saat increase demand ya untuk pendapatan, strateginya tadi contohnya kata temannya bundling produk atau upselling gitu ya. Nah, pada saat decrease demand berarti kan walaupun harga kopi tetap tapi ini penurunan permintaan turun. Strateginya gimana nih pada saat permintaan turun padahal harga kita nggak berubah gitu. Contohnya apa? Oh, sediakan produk-produk yang memang yang levelnya lebih di bawah gitu. Kalau yang kita jual itu kopi premium, oh berarti kita kopi campuran lah gitu ya. Kita yang biasanya pakai kopi yang berkualitas bagus, kita sediakan juga kopi yang kualitasnya yang agak menengah ke bawah gitu. Itu strateginya. Jadi gitu ya, Pak ya. Nanti saya akan buatkan tabelnya ya supaya Bapak dan Ibu nggak bingung gitu ngerjainnya gitu ya. Ada lagi yang nanti saya akan contohkan satu ya, pendapatan di increase demand. Nanti akan saya isi tabelnya pendapatan di increase demand. Nanti sisanya yang kosong-kosongnya oleh Bapak dan Ibu bisa diisi. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada screenshot dulu ya. Sekali lagi yang punya screenshotan pertemuan